Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara menanam tanaman anggur, yaitu dengan cara mudah, aman, dan tidak repot-repot kita merawat terlalu berat. Karena dengan cara ini kita bisa melakukan perawatan dengan baik dan aman untuk tanaman anggur yang kita tanam. Nah, untuk menanam tanaman anggur kita perlu persiapan khusus, yaitu kita mau menanam skala kebun. Kalau menanam untuk skala kebun, kita bisa menggunakan yaitu tanaman anggur lokal terlebih dahulu. Nah, kita rawat nanti sampai tinggi 2 meter atau berapa, baru kita pindah ke kebun. Jika langsung kita tanam ke kebun, maka kita akan melakukan perawatan dengan istra, yaitu panas kepanasan, dan tanaman pun cara mengontrolnya juga berat. Maka dari itu dengan cara ini kita bisa memulai dari awal. Nah, setelah tanaman tersebut tinggi sekitar 2 meter atau 3 meter, kita pindah ke kebun. Setelah masuk ke kebun, ketika batang tersebut sudah 1 pensil, kita grafting dan kita sambung seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini semua sambungan, dan ini pernah saya hentikan bertujuan agar cabang primernya itu besar. Jadi tidak langsung saya biarkan tumbuh, langsung saya hentikan beberapa dan saya pecahkan bak agar pertumbuhannya lebih bagus. Dengan cara kedua, yaitu kita memelihara bibit seperti ini. Nah, kita kumpulkan beberapa banyak. Seandainya kita ingin menanam 100, kalau kita sistem seperti ini, kita tidak repot dalam penanaman. Tetapi jika kita menggunakan sistem yang pertama, yaitu setelah kita masukkan ke pot dan kita grafting seperti ini, itu hasilnya juga lebih mudah dan kita menghasilkan tanaman anggur subur dan juga berkualitas. Nah, jadi lebih irit, kita banyak membeli entres sambungan dan kita grafting sehingga pengeluaran yang kita lakukan tidak terlalu besar. Contohnya seperti ini, dan ini ada beberapa bibit yang sengaja saya pelihara, saya besarkan, cocok untuk skala kebun. Jadi sekaligus dipindah dan tidak repot-repot kita menyediakan banyak media. Nah, ketika tanaman tersebut tumbuh, tanaman lokal, kita grafting seperti ini. Kenapa saya graftingnya tidak di atas? Karena kalau di atas ini airnya naiknya terlalu deras sekali sehingga bisa membuat entres terpenuhi oleh air. Karena kadar airnya tinggi, seperti video yang saya sampaikan kemarin. Dan cara yang kedua saya lakukan seperti ini.
sebelum bibit saya pindah ke kebun, ya, saya pelihara di rumah. Karena kalau kita langsung di kebun, kita harus lari dari rumah ke kebun. Jadi waktu kita itu terkadang kalau kita sendiri yang menangani, kita memerlukan banyak waktu. Tetapi jika kita melakukan di rumah, kita bisa melakukan perawatan secara sambilan atau selingan. Nah, ini tanaman sebenarnya masih dalam tempat polybag seperti ini. Ini saya gunakan polybag ukuran 30 kali 30 karena agar mudah nantinya dipindah dan saya tidak terlalu sering menyiram, maka saya sistem pendam seperti ini sama polybagnya. Dan untuk membuat batang primer besar, biasanya saya hentikan di pucuk. Nanti kita sampaikan sampai mana batas keinginan kita agar membuat para-para, maka saya hentikan di sini dan pertumbuhan saya gunakan tunas bat. Maka tunas air akan saya pelihara beberapa untuk memperbesar primer seperti ini sampai bawah. Nah, ini juga bibit-bibit yang sengaja memang ini saya besarkan seperti ini untuk mempermudah teman-teman yang ingin mengadopsinya, sehingga tinggal menggali beberapa lubang, tidak usah dalam-dalam kita masukkan karena sudah membawa media yang cukup banyak. Dengan cara kedua ini kita praktis, yaitu praktisnya perawatan tidak terlalu berat dan cukup lahan sempit, kita bisa merawat banyak bibit. Lalu ketika kita ingin memindahkan, tanaman sudah siap dan pertumbuhannya akan lebih cepat, dan nanti kita gali dan kita tanam sampai batas ini. Karena apa saya gunakan batas tersebut? Karena bisa membuat perakaran double. Nah, kalau kita menanam di depan rumah atau di halaman rumah, seandainya tanahnya sudah cor-coran beton seperti ini, kita gali cukup beberapa, yaitu ukuran 40 kali 40 atau 50 kali 50, dan kita buat lubang secukupnya saja seperti ini. Jadi kita tidak repot-repot. Kalau membeli bibit dari channel Petani Hidroponik Comal, maka perlakuan penanamannya cukup seperti ini saja. Dijamin tanaman tumbuh subur. Nah, setelah kita gali, jangan lupa menggunakan kapur dolomit. Kita taburkan beberapa genggam untuk mengantisipasi pH tanah. Nah, lalu kita potong polybagnya seperti ini dari bawah. Ini hati-hati karena akar itu biasanya berada pada posisi bawah. Maka dari itu kita pembelahannya dengan cara berhati-hati. Kita bisa gunakan gunting atau silet untuk merobek plastik tersebut agar mudah untuk memasukkan tanaman tersebut. Karena ini polybagnya besar 40 kali 40, kalau kita balik mustahil, sulit untuk dilakukan. Tetapi kalau dengan cara ini, nah, akar tidak rusak, pertumbuhan tanaman pun tidak mengalami stres. Bagi teman-teman yang sudah membeli bibit atau yang ingin membeli bibit di channel Petani Hidroponik Comal, video ini bisa menjadi rujukan contoh bagaimana cara memindahkan bibit-bibit yang sudah berukuran lebih dari 2 meter. Nah, dengan cara ini lebih bagus karena bibit-bibit yang saya sediakan kalau di atas 2 meter atau 3 meter biasanya secara langsung diambil oleh pembeli sendiri, tidak saya jual secara online karena biasanya medianya sudah berat seperti ini. Ini mempermudah bagi teman-teman yang dekat dan mau mengambilnya agar menanam tidak terlalu sulit. Ini karena tanamannya sudah besar, maka cara penanamannya seperti ini. Karena sebenarnya masa-masa perawatan tanaman anggur itu yang sulit, yaitu masa-masa pertumbuhan yang masa kecil. Tapi kalau kita gunakan media secukupnya, nutrisi tidak kemana-mana, akar pun tidak kemana-mana, sehingga kebutuhan tanaman itu selalu tercukupi
ketika kita memberi nutrisi pada tanaman tersebut. Dan untuk perawatannya juga sangat mudah. Tetapi kalau kita bawa langsung ke kebun, biasanya akan banyak masalah. Baik itu masalah hama dan juga masalah-masalah lainnya. Tapi kalau kita gunakan cara ini, itu lebih mudah. Ketika kita pindah ke kebun, tanaman sudah besar dan tinggal menyesuaikan dan pembentukan sekunder. Nah, bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur dengan mudah dan tidak repot, dengan cara sederhana ini tanaman tetap aman. Karena apa? Karena ada media bawaan yang cukup besar dan tanaman tersebut juga mudah adaptasi. Dan juga bagi teman-teman jika ingin melakukan perlakuan khusus juga bisa nanti ditambahi media sekam bakar. Kita buat seperti bentengan atau mengelilingi tanaman tersebut. Dan setelah kita tanam, jangan lupa kita ikatkan tanaman tersebut pada rembetan yang kita buat. Bagaimana caranya? Kita ikat seperti ini, lalu kita ikatkan. Jangan terlalu kencang, kendor, karena jika terlalu kencang nanti bisa mengikat batang itu, pertumbuhannya terikat kencang sehingga pertumbuhannya akan melambat. Maka dari itu nanti beberapa bulan kita kontrol dan kita lihat kalau pengikatnya terlalu kencang maka harus kita lepas. Nah, ini hasilnya seperti ini. Bagi teman-teman yang sudah beli maupun yang ingin membeli, dan bagi teman-teman yang ingin menggunakan cara ini sangat praktis dan mudah untuk dilakukan untuk menanam skala kebun, dan juga bisa ditanam di halaman rumah. Agar tanaman pertumbuhannya maksimal, sudah saya bicarakan, kita gunakan penimbunan dengan cara kita membuat benteng pengeliling seperti ini. Nah, nanti di atasnya kita kasih media poros, yaitu sekam lapuk atau sekam bakar yang kita campur. Kalau ada ya kokobit dikit nggak apa-apa, karena untuk sebagai topping agar menjaga kelembapan dan pertumbuhan akar selanjutnya. Jadi akarnya bersusun, hasilnya maksimal seperti ini. Inilah cara saya bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur. Cara ini lebih efektif dan tidak ribet, serta pertumbuhan tanaman juga tidak mudah stres. Semoga video ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman pemirsa channel Petani Hidroponik Comal dimanapun Anda berada. Ya, lakukan seperti ini pengikatan, dan kita taburkan kapur dolomit seperti ini. Setelah kita lakukan penimbunan, kita tetap menggunakan kapur dolomit karena yang tadi di bawah itu untuk media bawah dan yang di atas ini untuk media tambahan, agar media yang di sekeliling tanaman tersebut pH-nya lekas normal dan bagus. Nah, jadi tidak repot-repot jika ingin melakukan persiapan jauh-jauh hari itu lebih bagus. Tetapi kalau kita tidak melakukan persiapan jauh-jauh hari tidak masalah, karena tanaman tersebut sudah membawa media banyak. Contohnya seperti ini. Ini sudah 3 hari saya lakukan pindah tanam, pertumbuhannya sangat bagus sekali. Daun mudanya juga terlihat sangat cepat sekali pertumbuhannya seperti ini ya. Untuk pemupukan, perlakuan sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Tinggal teman-teman membuka video lama, insya Allah akan mendapatkan informasi yang teman-teman butuhkan untuk menanam tanaman anggur. Cukup sekian. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika masih ada ketidakpahaman, kita bisa diskusikan di kolom komentar agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur. Semoga video ini bermanfaat dan channel Petani Hidroponik Comal berkembang. Jangan lupa subscribe, like, komen, nyalakan lonceng notifikasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.